Ya halo guys, jadi seperti yang kalian lihat di hadapan saya ini ada sebuah paket ya. Tentunya ini adalah raket. Jadi ini adalah paket dari brand Mizuno ya, brand dari Mizuno. Dan kalau dipikir-pikir ini adalah raket Mizuno pertama yang saya review ya. Kalau saya lihat video-video saya sebelumnya, kayaknya belum pernah ya nge-review Mizuno ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview raket dari Mizuno. Dan raket yang saya pesan adalah raket Mizuno yang penjualannya tuh paling banyak, paling laris di harga di bawah 1 juta. Itu menurut saya ya, yang dari saya ketahui di marketplace-nya itu yang paling banyak dibeli ya. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan lihat barangnya. Kita bongkar dulu. Ya oke guys, jadi ini sudah kita buka ya, dan ini tidak mudah ya membukanya karena ini triplek lalu dipaku guys. Jadi saya harus menggunakan pisau lipat seperti ini ya, dan ini sudah kebuka ya. Lumayan memakan waktu, tapi tentunya dengan packing seperti ini akan aman ya guys. Oke, ini udah kebuka ya seperti ini, dan langsung aja kita lihat. Nah ini dia paketnya yang saya dapatkan ya, Mizuno. Saya kemarin juga mesen MZ63 ya, senar dari Mizuno, dan ini juga kali pertama saya mencoba senar MZ63. Nanti coba kita akan rasakan ya. Ini ketebalannya 0,63 guys, MZ63. Oke. Kemudian di dalamnya di plastik seperti ini. Kemudian kita dapat tas. Oke, kita singkirkan dahulu. Oke, kita singkirkan, dan ini dia kita dapat tas 1R ya. Oke, 1R dari Mizuno seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka. Sebentar, agak seret. Nah, ini dia raket yang saya pesen dari Mizuno, yang paling laris, yang paling rame. Waktu itu pernah hits banget ya, di harga di bawah 1 juta, yaitu tada, Promax ZX3 guys. Ya, ini dia raketnya. Ini bukan raket baru ya sebenarnya, bukan keluaran terbaru, sudah lama dan sudah banyak yang mereview ya. Waktu itu banyak sekali yang request, cuma saya belum sempat ya. Waktu itu udah berniat untuk mencoba Mizuno Promax ZX3 ya, nggak hanya ini tapi juga yang lain, tapi entah kenapa akhirnya jadi yang lain ya. Dan pada kesempatan sekarang saya bisa mencobanya langsung ya. Kedepannya kita akan coba raket ini seperti apa. Oke, jadi raketnya seperti ini. Oke, Reach Beyond Mizuno Badminton ya, ready for challenge. Oke, ini kita singkirkan. Jadi ini dia raketnya. Nanti kita akan lihat ya detail dari raket ini, juga spesifikasinya, dan tentunya seperti biasa nanti juga kita akan ukur berat reel dan balance point reelnya seperti apa. Oke, ini kita singkirkan dulu. Dapat tas 1R, dalamnya biasa ya guys, belum termo ya. Jadi kalau kalian misalkan beli ya langsung di official store-nya, kalian akan mendapatkan packingan seperti itu ya, dari triplek ya. Jadi akan terjamin keamanannya ya guys. Oke, sekarang kita akan melihat raketnya ya. Kita akan melihat dari desainnya, kosmetiknya, catnya, kemudian spesifikasi yang ada dari raket ini ya. Oke, kita ke bagian secara keseluruhan. Jadi ini warnanya adalah, kalau yang sesuai dengan yang tertera ya, warnanya adalah black, kemudian toffee sama yellow ya. Jadi ada black, ada toffee ini yang agak coklat ini, kemudian sama yellow. Dan kalau yang saya lihat ya, jadi seperti apa ya, seperti perkataan orang-orang untuk Mizuno ini, dia memang dari desainnya ya itu bagus guys. Dari desainnya ini bagus ya. Perpaduan warnanya bagus, kemudian pilihan warnanya bagus, kemudian secara desainnya itu menarik banget guys. Rata-rata seperti itu ya, nggak hanya di raketnya tapi di produk-produknya yang lain itu juga bagus ya. Jadi mereka memperhatikan kualitas ya, dari segi grafisnya, tampilannya, kemudian finishingnya juga bagus guys. Oke, dan ini sudah di quality control ya, sudah melewati quality control. Jadi yang ada tulisannya seperti ini itu memang nggak banyak kalau yang saya perhatikan. Mizuno, kemudian Dunlop ya, mereka mencantumkan quality controlnya ya. Kalau di brand-brand besar tentunya pasti iya ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari atas ya. Oke, seperti ini bentuknya, dan ini kalau saya perhatikan
kayak model-model compact ya. Oke, coba kita sebentar. Oke, jadi ini ada dua raket ya. Satu raket compact, yang satu raketnya lagi itu dia biasa ya. Coba kita bandingkan apakah compact, karena waktu itu ada yang mengatakan kalau Pro Max ZX3 itu dia framenya compact guys. Oke, kita perhatikan dan ya sepertinya bener ya guys, ini dia compact guys. Oke, jadi ini adalah Vellet Nano Fastech LT ya, dan ini compact. Dan kalau saya bandingkan seperti ini, itu dia mirip ya guys dengan Pro Max-nya ya. Jadi kalau compact itu dia bagian atas sama bagian bawah itu dia seperti sama ya. Beda kalau yang model-model biasa. Jadi dia bagian bawahnya itu dia lebar, kemudian ke atasnya dia kecil ya, sama seperti ini ya. Cuma kalau bedanya dengan compact, bagian bawahnya itu kecil guys. Oke, nah sekarang coba kita bandingkan seperti ini. Nah, kelihatan kan? Oke, kelihatan. Jadi ini yang biasa. Jadi Mizuno Pro Max ZX3 ini dia framenya compact guys ya. Buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya framenya compact atau enggak ya. Oke, ini udah saya bandingkan ya, dan bentuk framenya itu dia sama guys, compact. Oke, tidak seperti frame ukuran normal ya. Oke, kemudian untuk jumlah grommetnya sekelas saya perhatikan di sini ada 76. Oke, kemudian bentuk frame shape-nya ini dia aerobox ya guys. Cuma di bagian sini dia apa ya, seperti aeronya tuh kelihatan ya. Dan di sini ada beberapa tulisan ya, aerodynamic, kemudian ada tulisan hot melt. Oke, udah bagus ya, hot melt tag. Kemudian ada aerogroove ya. Jadi ini yang disebut dengan aerogroove ya. Jadi dia bagian dalamnya ya. Frame shape bagian bawah, bagian dalamnya itu dia seperti apa ya, ada aeronya ya, jadi itu disebut aerogroove ya. Kemudian di bawahnya ini ada grommet U 4 buah, dan untuk aerodinamisnya dia sampai bawah guys, sampai bawah. Seperti Vellet Nano Fastech LT juga seperti itu ya, dan di raket-raket lain yang model-model seperti ini kan ada yang dia aerodinamisnya sampai bawah ya. Hijaunya seperti ini, kita bisa menemukan logo Mizuno, warnanya kuning ya, keren. Oke, kita ke bagian shaftnya. Kita bisa melihat di sini ada nama serinya, Pro Max ZX3 ya. Oke, jadi ini adalah seri Pro Max ya. Jadi Pro Max itu ada beberapa seri, salah satunya ZX3. Kemudian kita bisa lihat di sini juga Japan High Modulus Graphite ya. Jadi ini materialnya adalah material dari Japan ya. Oke, untuk made in-nya saya tidak tahu made in mana, karena bisa aja brand Jepang tapi dia produksinya di luar itu juga bisa guys. Oke, kemudian nanti kalau kalian tahu silakan ya di sharing aja di kolom komentar. Kemudian kita bisa melihat di sini ada spesifikasinya guys. Untuk berat ya, berat dan grip itu 4U5 ya, 4U5. Jadi 4U-nya itu kalau sesuai dengan yang tertera di sini ya, di sini kan ada keterangannya tuh. Berat 4U itu di 81 gram sampai 85 gram ya kalau di Mizuno. Standarnya mereka seperti itu, karena ada di brand lain yang 4U itu 80 sampai 84,9 ya, jadi 85 itu udah masuk 3U, tapi ada beberapa yang 85 itu udah disebut masih disebut 4U ya guys. Oke, 4U5 balance-nya head heavy, flex-nya medium, string tension-nya bisa sampai 33 lbs ya. Oke, untuk 4U-nya ini kalau yang saya rasakan kok agak berat ya. Agak berat, kemungkinan ini di luar 3U, tapi nanti kita coba akan ukur. Kemudian head heavy ya, ini sedikit terasa head heavy, kemudian flexnya medium. Oke, medium ya. Oke, benar-benar medium. Kemudian string tensionnya bisa sampai 33 lbs, jadi buat kalian yang suka tension tinggi. Oke, Pro Max ZX3 ini oke, bisa. Di bagian bawah kita bisa melihat logo sama tulisan Mizuno ya. Kita ke bagian kon atau segitiga penghubung atau top cap. Di sini ada logo, ada nama brandnya Mizuno. Kemudian ada hologramnya ya, menunjukkan keaslian dari raket ini, dan logo dan tulisan Mizuno lagi ya. Oke, dan ini bagian depannya seperti ini ya. Itu dia datar, kemudian bagian sampingnya tuh dia melengkung gini ya guys. Oke,
Kemudian kita ke bagian grip ya. Gripnya ini G5 ya, dan ini agak besar juga, kemungkinan 8,3 8,4 ya. Nanti kita akan coba ukur lingkar handle gripnya. Di handle gripnya kita bisa melihat di sini ada stiker quality control. Jadi raket ini sudah melewati quality control. Kemudian ada keterangannya di sini ProMax ZX3 bla 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 bla. Black Toffee Yellow 4U-nya 81 sampai 85 gram ya. Cuma ini yang saya rasakan feel-nya agak berat. Bisa jadi karena memang raketnya yang berat atau balance point-nya yang tinggi. Nanti kita akan coba ukur ya. Oke, gripnya G5 size dan untuk end cap-nya seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba ukur berat dan balance point-nya ya guys. Oke, sekarang kita mulai dari beratnya dulu ya. Ini terasa berat, jadi prediksi saya bisa aja ini lebih dari 84 ya, 85 mungkin atau lebih dari itu, pokoknya terasa berat kalau yang saya rasakan ya. Oke, ini sudah, dan beratnya ternyata 88,8 ya guys, 88,7, 88,8. Jadi kalau dibulatkan 89, jadi berat ya, dan memang ya yang saya rasakan berat, jadi ternyata masuknya 3U ya. Kalau range-nya 81 sampai 85 ya, nggak ada toleransinya ya, karena mereka menggunakan range. Jadi ini agak over ya. Jadi ya seperti itu untuk beratnya. Mestinya kalau sekelas Mizuno mestinya beratnya nggak terlalu naik banget ya, tapi ini nggak tahu ya. Tapi tetap aja kayak gitu, ada kemungkinan raketnya beratnya atau balance point-nya itu melebihi dari yang tertera. Itu tetap aja memungkinkan ya guys. Oke, sekarang kita ukur balance point-nya guys. Ya, jadi kalau berat seperti itu nanti buat bermain power asik banget ya guys. Oke, kita cari titik tengahnya. Oke, udah di tengah. Kita lihat balance point-nya ada di berapa. Biasanya HTV di Mizuno yang saya ketahui itu 290 sekian aja udah disebut HTV ya guys. Oke, dan ini balance point-nya ada di angka 294 ke 295 ya. Jadi 295 ya. Jadi ya di brand lain mungkin even balance, tapi kalau di sini mungkin ya itu udah masuk HTV. Saya kurang tahu juga ya, karena tiap brand biasanya punya standarnya sendiri-sendiri guys. Oke, sekarang kita akan coba ukur lingkar handle gripnya. Ini ada di berapa sentimeter ya, agak besar juga, kemungkinan di 8,3 kali ya G5 nya Mizuno ini. Oke, dan ternyata nggak sampai 8,4 guys, di bawah itu. Ini cuma 8,3 guys, 8,3 ya, 8,3 cm diameternya. Jadi sama seperti Yonex ya, Yonex, dan sedikit lebih gede dari punyanya Li-Ning. Oke, itu untuk raketnya. Secara tampilan oke banget, desainnya oke, finishingnya oke, cuma untuk beratnya dia tidak sesuai ya. Beratnya tidak sesuai, sayang sekali. Jadi tidak 4U tapi ke 3U. Balance point-nya oke, nggak ada masalah, dan besok akan kita pasangkan dengan senar dari Mizuno yaitu MZ63 ya. Oke, Supreme Force, ketebalannya 0,63 mm dengan Japan teknologi ya. Kalau kita lihat di sini untuk spesifikasi itu bagus ya. Powernya 9, kontrolnya 8,5, durability 8, resiliensi 9, dan heating sound-nya 9. Sepertinya menarik ya. Ini ada 3 lapis ya, ada core, outer, kemudian ada kalau digambar sih ada 3 elemen ya. Cuma di sini cuma disebut core dan outer aja. Oke, mungkin itu dulu. Oh ya, ini made in Taiwan ya guys. Senarnya ini made in Taiwan. Di sini ada tulisannya made in Taiwan ya. Cuma dia Jepang teknologi ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk review kita kali ini. Kita men-unboxing raket dari Mizuno dengan seri ProMax ZX3 ya. Jadi ini adalah raket setahu saya ini adalah raket yang paling laris dari Mizuno di harga di bawah 1 juta, dan dulu itu rame banget guys. Ini dulu rame banget ya, hits banget ini raketnya ya. Oke, ditunggu aja untuk video review pemakaiannya ya. Dan jelas ini karakter raketnya adalah raket power ya, raket power, dan yang suka bermain power ini pasti akan suka dengan raket ini ya. Bentuk framenya compact ya, dan dia
HTV ya. Jadi kalau lihat frame-nya yang compact, tentu buat kalian yang sudah jam terbangnya udah lumayan ya, yang menginginkan power yang lebih terfokuskan ya, itu raket ini oke ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, silahkan boleh sharing ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.